ini. Walaupun di masjid-masjid juga masih ada warning ya, kita hati-hati karena COVID naik ya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kebebasan lagi untuk berjumpa di masjid, juga di tempat yang insya Allah diberkahi Allah di sini ya. Mudah-mudahan acara buka puasa kita bisa memberikan kesan yang baik ya. Amin. Mungkin kita juga tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau ya, yang sudah bersusah payah menghabiskan hidupnya untuk menyampaikan ajaran Allah sehingga kita bisa menjadi muslim yang bisa menikmati puasa Ramadan ya. Paling enggak kita sudah merasakan nikmatnya tidak makan ya. Bayangkan kalau kita hari-hari makan terus, kemudian usus kita penuh, kemudian kita banyak yang sakit kolon kanker. Karena saya sendiri pernah ngalamin ya, saya mulai dipotong ususnya. Jadi puasa itu adalah satu nikmat yang besar. Kalau ada yang membuka channel Ayah Sofia, ada yang pernah buka channel Ayah Sofia ya, mualaf di Indonesia lagi berbondong-bondong orang masuk Islam ya, seluruh dunia juga termasuk di Indonesia. Salah satu tanda-tanda kerasulan Yesus ya, kalau bicara Yesus itu puasa Ramadan juga, pergi haji juga. Kalau baca, ada ustadz namanya Ahmad Kainama yang hafal bahasa Hebrew ya, bekas pendeta ya. Bahkan di dalam Bible itu, di dalam Old Testament, kalau nggak salah ada berapa? 497 kata salam ya. Saya juga lupa jumlahnya. Kalau salah Anda juga nggak tahu karena mungkin nontonnya bola atau Anda semua merasa masih muda ya. Jadi mati masih lama, akhirat masih jauh mungkin. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala kalau kita buka surat Al-Hajj ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kamu kepada Rabbnya. Kalau tahun 2023 ini orang nggak takut sama Allah. Orang takut dengan apa? Perang Rusia Ukraina, krisis, kerja dipecat, nggak ada CPF buat bayar rumah, orang takut. Padahal kata Allah, bahkan dalam kitab Al-Hikam dikatakan kalau rezeki itu udah pasti, nggak perlu takut. Janda-janda yang nggak punya suami aja bisa hidup, bisa makan. Suami yang cerai sama istrinya bisa kawin lagi kan? Istri yang dicerai bisa jadi suami lagi, cari suami lagi. Jadi masalah dunia itu tidak perlu ditakutkan ya. Tidak takut ya Pak? Nah, bagus, anak kecil nggak takut, bagus. Jangan ditakut-takutin. Tapi ada yang mesti ditakutkan kata Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, takutlah kepada Allah. Bagaimana kita takut kepada Allah? Allah mengatakan inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncang ganjing hari kiamat itu sangat besar ya. Saudi Arabia sekarang sudah ada salju, sudah hijau ya. Kita dengarnya berita siapa? Vena Melinda, Ferry Irawan, kita dengar ya. Tapi jarang yang mendengar berita bahwa tanda-tanda kiamat sudah ada. Bahkan ada seorang pendeta yang masuk Islam karena yakin betul, dia bertanya kenapa yang turun itu Yesus dalam Islam, kenapa bukan Muhammad SAW yang turun? Karena Yesus itu dalam Islam disebut apa? Yesus itu disebut alamatus sa'ah. Yesus itu tanda hari kiamat. Karena satu-satunya manusia yang nggak mati sampai hari ini, ternyata nggak satu ya, ada dua ya. Nggak apa-apa, satu juga cukup, jangan dua ya. Repot. Alamatus sa'ah. Ya, alamatus sa'ah itu dikatakan Nabi Isa itu setelah menikah dengan Maryam dari daerah Majdal, orang Arab. Maria Magdalena itu orang Arab, punya anak, ada anak laki dan kuburannya sekitar
4 mil dari Yerusalem di daerah Antikot, anak-anak Yesus dikuburkan, dan dia punya saudara juga ada kuburnya. Jadi zaman Yesus tuh orang tuh dikuburin, tapi debunya itu dikumpulin dalam satu kotak yang disebut apa itu? Saya lupa juga, saya juga ingatannya kurang kuat. Ada istilahnya itu, tablet. Nah, tablet kalau dalam orang Kristen. Nah, Yesus tuh alamatus sa'ah. Bahkan sekarang sudah ada orang Kristen melawan Old Christian ya, Old Catholic ya, East Orthodox Christian ya. Itu tanda-tanda hari kiamat juga tuh. Peperangan Rusia, Ukraina, banyaknya di Indonesia sudah mulai ada gempa. Kita harus ingat, jangan ingatkan, karena dalam kitab Al-Hikam dikatakan tidak ada yang perlu ditakutkan masalah rezeki. Dipecat dari Singapura enak balik ke Indonesia. Di Indonesia udah ada MRT, udah ada LRT ya. Yang milih Jokowi, yang milih Prabowo terserah, tapi dia Indonesia sekarang sudah enak kan? Ya enggak? Mau sampai jadi presiden 2024 ya? Yang jelas bukan saya, karena saya nggak dicalonin. Jadi inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Apa yang ditakutkan dari hari kiamat? Allah mengatakan yauma tarawnaha. Ayat kedua surat Al-Hajj, ketika kamu melihat hari kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang-orang yang menyusui anaknya itu melepaskan bayinya, saking ibu-ibu lagi nyusuin anak. Dimana ibu-ibu itu kalau bapaknya sakit mungkin tidak lebih stres daripada anaknya sakit, karena di dalam hati ibu itu ada rahmah. Bedanya laki-laki dan perempuan, sifat rahmah laki itu kurang. Makanya laki-laki harus dibina sifat rahmah ya, pada istri, kepada anak, kepada hewan. Nah, ibu-ibu yang sayang pada anaknya ketika hari kiamat itu anaknya dilepas. Anaknya dilepas. Watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil mendadak bayinya keluar saking ketakutannya atau keguguran. Wataran nasa sukaro, dan kamu melihat manusia mabuk. Nah, sekarang belum hari kiamat manusia sudah mabuk. Ada yang gajinya saya nggak usah sebutkan ya, besar, ingin lebih besar lagi. Ada yang sudah cantik, ingin lebih cantik lagi, operasi gitu kan. Itu mabuk sebenarnya, mabuk dunia ya. Ambil. Tapi Allah mengatakan walakinna wataran nasa sukaro. Kamu lihat manusia seperti mabuk. Wah, hari kiamat datang, saya belum sholat, saya belum pergi haji, puasa saya asal-asalan. Nah, kita kalau lihat hari kiamat kejauhan kadang-kadang. Yang paling dekat tuh sekarang. Maka dalam bahasa Arab waktu itu dibagi-bagi. Ada yang disebut dengan asr, ada yang disebut dengan hin, ada yang disebut dengan sa'ah, ada yang disebut daqa'iq. Apalagi yang belajar bahasa Arab, di sini ada orang pesantren di Naldin, orang Aceh nih. Bahasa Arabnya lebih bagus dari saya insya Allah. Cuman saya yang dipaksa ngomong ya, saya ngomong lah ya. Jadi yang paling penting sekarang nih, Ramadan udah hari ke 10. 11 tuh, sampai salah tuh. Ada yang tahu nggak? Halaman 138 di dalam Al-Quran itu surat apa, ada yang tahu nggak? Mungkin nggak ada yang tahu. Surat Al-A'raf dimulai dari halaman berapa? Mungkin nggak ada yang tahu. Surat Ali Imran. Kalau Al-Fatihah tahu ya? 1 ya. Al-Baqarah 2. Ali Imran 50. Al-Maidah berapa? Al-Maidah coba buka. Al-An'am 151. Kalau ditanya halaman 400 surat apa, tahu nggak? Jadi kalau dibilang kita Muslim, Al-Quran yang kita sebut sebagai kitab suci aja kita nggak kenal. Ustadz Kainama pendeta, dia hafal Bible, dia hafal Quran juga, masya Allah. Ada lagi Menakan Ali ya, Menakan Ali dari Surabaya ya, luar biasa. Pernah suatu saat orang Kristen tanya kepada pendeta yang bernama Tobias Singer, dia pendeta Yahudi ya. Tobias Singer tuh pendeta Yahudi yang dikirim Israel, khusus tinggal di Jakarta. Orang Kristen tuh nanya,
apakah orang Islam itu penyembah pagan? Makanya Tobias Singer mengatakan satu-satunya agama selain Yahudi yang monoteis adalah Islam. Bayangkan. Sedangkan kita kalau masuk Yahudi bisa nggak? Nggak bisa, karena Yahudi hanya untuk Bani Israel, ya nggak? Dan agama Yahudi, menurut Ustadz Kainama, agama Yahudi itu baru ada tahun 1932. Agama Kristen baru ada pada tahun berapa? Martin Luther King 1860. Agama yang pertama apa? Agama Islam tahun berapa tuh? Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi bulan Ramadan ini kita ingat saat sekarang, wal asr. Saat sekarang apa? Nikmati hidup. Yang punya istri nikmati. Banyak orang setelah bercerai baru sedih kenapa? Karena ternyata istrinya dulu lebih baik daripada istrinya sekarang. Ya. Atau istri yang sudah, saya banyak ketemu istri yang suaminya meninggal. Pas suaminya meninggal baru bertobat. Oh, kenapa dulu saya nggak berbakti pada suami saya? Kenapa dulu saya sibuk ngaji aja? Saya sibuk masak aja, nggak melayani suami saya. Menyesal ya? Padahal seorang wanita itu tugasnya melayani suami. Makanya nikmati saat ini, Ramadan saat ini kita nikmatin dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Nggak usah mikir terlalu jauh, kiamat lah. Ramadan ini tinggal 20 hari. Demikian tausiah sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau salah. Maklum Ustaz dadakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja. Mohon izin upload ke YouTube boleh? Ah, boleh lah.